Baik, ini bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Iya, di kesempatan kali ini kita akan memulai kembali perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya tentang Maclaurin dan Taylor series. Ini tuh kelas A ya? Kelas A. Iya. Oke. Ya, namun sebelum kita bahas Maclaurin dan Taylor series, saya mungkin ingin membahas beberapa PR ya yang udah teman-teman kerjakan. Pertama, saya apresiasi buat teman-teman yang sudah mengerjakan sesuai ketentuan ya, tepat waktu, mengerjakan berapa soal kemarin sih? 6 ya? 6. 6 soal ya. Kenapa lebih dikit? Ada yang beranak. Oke. Ya, ini kayaknya kayak soal yang dikerjain sama Yoga nih. Jadi mungkin saya akan coba bahas sedikit ya terkait dengan pertama di sini ada masih ingat kemarin kita bahas apa? Deret hingga. Deret tahingga ya kan, deret tahingga dan juga uji konvergensi ya kan. Kayaknya kemarin sih lebih PR-nya nggak banyak tentang menguji konvergensi ya kan. Iya. Ya, dan di sini kita bisa lihat salah satu soal yang dikerjakan sama Yoga ya. Kalau kita lihat di sini dia memiliki bentuk seperti ini. Nah, ini menarik nih. Di sini Yoga sebelum melakukan integrasi, dia coba untuk membuat turunannya dulu. Bisa dijelasin nggak nih Yoga? Kenapa Yoga di sini bikin turunan dulu? Nah, iya kasih. Kenapa itu ada apa namanya ada turunannya dulu? Mungkin ya karena biarin aja Pak. Nah kan sebelum kita mungkin kalau saya biasanya bikin sebelum diintegrarin saya biasa bikin fungsi sama turunan dulu Pak. Nah, kenapa? Kenapa dibikin turunannya dulu? Ini Karena langkah yang tepat. Ini langkah yang tepat, tapi bisa jelasin? karena mungkin biar ini apa jalan dari proses 0 sampai 100 itu apa ya istilahnya bertahap lah dari yang tadinya cuman bentuk fungsi jadi bentuk integral. Oke, iya. Makasih ya Yoga ya. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat lagi, sebetulnya esensi dari turunan ini teman-teman perhatikan ya. Kita lihat lagi nih ke apa namanya uji integral ya. Perhatikan di sini jika dan dimisalkan sigma UK adalah deret dengan suku positif ya, maka jika f adalah fungsi yang decreasing menurun ya dan continue artinya berkelanjutan begitu ya dari interval a sampai t hingga, maka kita bisa uji integrasinya gitu ya. Nah, maka jadi sebetulnya yang barusan Yoga lakukan itu lebih ke esensi dari uji integrasi ini sendiri, di mana uji integrasi ini baru bisa dilakukan jika fungsinya decreasing and continuous ya. Jadi emang di sini pengujian bahwa dia itu decreasing itu harus kita lakukan. Yang saya rasa kemarin saya nggak melakukan stressing di sini ya. Tapi ketika saya lihat pekerjaan teman-teman, teman-teman luar biasa nih. Ada pengujian apa decreasingnya juga. Jadi sebetulnya mungkin menambahkan tadi yang udah Yoga jelaskan. Dengan kita membuat turunan dari suatu fungsi, ya kan, kita akan bisa melihat bagaimana gradien dari garis singgungnya, ya nggak sih? Karena teman-teman ingat kan ya, turunan dari suatu fungsi itu kan menggambarkan gradien dari garis singgung. Sehingga kalau turunannya negatif, itu artinya gradiennya negatif, yang artinya fungsinya itu menurun. Kebayang nggak? Ya makanya itu dia kalau teman-teman ingat di kalkulus 1, kita mengkarakterisasi suatu fungsi itu akan decreasing ketika f prime-nya, turunan pertamanya itu negatif gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Yoga sebetulnya ya, karena teman-teman bisa lihat ketika di sini dia diturunkan sekali ya, sehingga mendapatkan turunan pertama, kita akan mendapatkan fungsi seperti ini ya, otomatis dia tuh akan selalu negatif ya. Karena ini ada tanda negatifnya di atas ya kan, sedangkan di bawahnya ini adalah 5x plus 2 kuadrat yang nggak mungkin negatif, ya nggak? Berarti artinya negatif yang di atas akan menentukan tanda dari si fungsi ini secara keseluruhan ya. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan di sepanjang interval dari A sampai T hingga si fungsi ini akan terus menurun gitu ya. Nah, karena ini terbukti dia fungsi yang terus menurun, maka kita bisa menggunakan uji integral kayak gitu ya. Oke? Ya ini contoh yang bagus sekali ya, dan akhirnya kemudian dibuatlah ini fungsi integral dengan memodelkan ini sebagai fungsinya.
Sisanya ini ya proses integrasi ya, menggunakan substitusi dan seterusnya, sehingga akhirnya didapat ternyata hasil integrasinya tak hingga ya, sehingga artinya deret tersebut adalah deret divergen. Jadi ini bagus sekali menurut saya. Boleh kita kasih plus nih buat yoga. Dan juga dan ini saya juga menemukan di teman-teman yang lain sih, ada juga yang mengerjakan seperti ini dan saya rasa ini patut saya apresiasi karena saya ingat kayaknya kemarin di kelas saya nggak nekenin hal ini kayaknya ya. Ya enggak sih? Ya, tapi ya harapannya ini bisa apa teman-teman pertahankan untuk ya nanti teman-teman pahami ini sebagai suatu konsep yang bisa diterapkan di ujian nanti seperti itu ya. Oke? Jelas sampai sini? Good. Lalu ini ada PR dari Rifki Imam Syaputra. Mana Rifki? Mana orangnya? Oke. Nah, sekarang kalau Rifki ini ada apa nih? Ini ada deret yang mau diuji ya, 1/9K plus 6. Dan kelihatannya di sini Rifki mencoba untuk melakukan comparison test ya, uji pembandingan ya kan. Nah, terus habis itu tapi ujuk-ujuk di sini dia jadi convergence. Ini gimana nih Rifki? Boleh dijelasin gak nih maksud dari yang kamu tulis di sini Rifki? Itu Pak, jadi kalau yang saya baca di yang atas saya itu Pak, yang uji limit comparison test itu kalau lebih besar dari 0 itu dia convergen Pak. Maaf, kalau dia lebih Besar dari 0. apanya yang lebih besar dari 0? Nilai itunya Pak. Nilai apa? Pembagian itunya. Ya 9. Nilai pembagiannya. Iya, Oh, maka ini kamu bagi gitu ya? iya. Oke, ya, makasih ya Rifki ya. Cuma kayaknya enggak itu deh kalau buat si apa namanya comparison test. Oke. Jadi mungkin saya perlu review sedikit lagi tentang prinsip dari comparison test. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada apa namanya summary ya dari comparison test. Jadi comparison test itu cara kerjanya gini teman-teman. Misalkan kita punya suatu deret yang mau kita uji. Let's say deret U, oke? Nah, sekarang kalau kita mau uji apakah dia konvergen atau divergen, kita bisa lakukan guessing dulu. Kita tebak. Ya, kita tebak kira-kira dia konvergen apa divergen. Gimana cara nebaknya? Nah, itu kita bisa tebak dengan lihat dia itu memiliki bentuk seperti apa, ya kan? Dan untuk fungsi yang ini, kita bisa lihat dia 1/9K plus 6. Kalau dari teman-teman lihat bentuk ini kira-kira memiliki bentuk mirip bentuk deret apa nih? Yang udah bisa kita kenali karakteristik. P-series, harmonik ya teman-teman ya. Karena kalau P-series itu kan K-nya pangkat ya. Ya sebenarnya harmonik juga bagian dari P-series di mana P-nya itu 1 ya kan. Jadi di sini ini dia mendekati karakteristik dari deret harmonik. Yang mana deret harmonik itu sifatnya apa? Divergen, konvergen? Divergen semuanya dong, ini kurang ragu nih. Ya, divergen ya kan. Nah, berarti karena kita tahu deret harmonik merupakan deret divergen, maka kita boleh menduga bahwa deret ini, UK, itu adalah deret divergen. Nah, lalu masuk nih ke pengujian perbandingan ya kan. Di mana uji pembanding itu teman-teman kita akan menguji dua deret ya kan. Di mana ketika salah satu deretnya itu konvergen, maka yang satunya ngikut. Kalau yang satunya divergen, yang satunya lagi juga ngikut ya. Nah, tapi ada syaratnya nih untuk ikut-ikutan ini. Nggak bisa sembarangan ya, teman-teman. Masih ingat gimana syaratnya? Ada yang bisa jelasin? Boleh coba. Kasih mic-nya, Ini dia mau jawab. Taruh tengah aja mic-nya. Gimana coba? Kalau nggak salah kita bisa bukan nebak salah satu gitu, kita buat kan AK sama BK. Nah, jadi AK-nya kita udah bisa nebak satu divergen atau konvergen. Betul. Habis itu dimasukin ke rumusnya yang AK per BK. Oke. Dalam case ini kan berarti ceritanya ini yang mau kita tebak si UK-nya nih. Dan kita tadi mau membandingkan dengan deret harmonik yang sifatnya divergen ya. Jadi kita mau menguji divergensi dari si suku ini. Nah, maka berarti gimana nih? Si deret pembandingnya harus gimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Deret pembandingnya harus lebih Kecil. kecil. Sepakat ya teman-teman ya. Kenapa harus lebih kecil deret pembandingnya? Karena ya ketika kita bisa menunjukkan divergensi dari deret yang lebih kecil, artinya yang di atasnya udah pasti divergen juga. Itu teori perbandingan seperti itu bicaranya ya. Oke. Nah, maka untuk case ini karena kita menduga bahwa ini adalah divergen ya kan. Namanya juga dugaan kan ya. Jadi mungkin boleh aja kita tulis kayaknya divergen deh gitu ya. Kayaknya. Aduh, nih jelek banget. Kenapa nih?
divergen, oke? Oke, gitu ya. Kayaknya divergen ya. Karena kayaknya divergen, maka kita coba untuk cari deret yang lebih kecil tadi ya kan. Dan di sini akhirnya kita boleh nih memilih 1/9K ya kan. Nah, tapi kita harus lihat dulu nih. Kalau kita lihat nih antara deret yang mau kita bandingkan ini ya dengan deret pembandingnya ini. Nah, ini mana yang lebih gede? Yang kiri, yang akar. Yang lebih gede malah yang ini ya. Karena kalau makin besar pembaginya itu dia akan membuat dia jadi makin kecil ya kan. Sehingga untuk case ini boleh nggak kita pakai deret ini sebagai pembanding? Boleh nggak? Nggak boleh dong ya. Lebih gede. Karena pembandingnya harus lebih kecil supaya kita bisa membuktikan si divergensi dari deret yang mau dibanding deret utama yang mau dibandingkan itu ya kan. Nah, maka untuk case ini jangan pilih 1/9K. Nah, terus pilih berapa dong? 1/9. Seper K boleh atau mungkin 1/10K deh yang apa namanya yang kita bisa bikin, karena kalau 1/K kayaknya malah lebih kecil lagi lebih gede lagi ya. 1/10K teman-teman ya, supaya apa, supaya ini tadi ya deret yang mau diuji itu dia lebih kecil daripada deret pembandingnya lebih kecil daripada deret yang mau diuji gitu ya kan. Nah, habis itu ya udah deh, dari sini nanti teman-teman bisa jelasin ya kan, setelah teman-teman tes seperti ini buat statement seperti ini, teman-teman kemudian buat suatu kesimpulan bahwa BK ini adalah harmonik ya kan. Ini deret harmonik. Ini kenapa ya pulpen saya? Deret harmonik. Sehingga deret harmonik artinya berarti sifatnya adalah divergen gitu ya kan. Nah, ketika kita punya deret harmonik yang sifatnya divergen, berarti ya udah apa namanya kita bisa simpulkan gitu ya kan. Karena BK HA divergen, oke. Dan AK-nya lebih besar dari BK, maka AK divergen gitu. Teman-teman, kita jelas kan nih? Mungkin ini ada sigmanya begitu ya. Oke? Sigma. Udah. Selalu ya. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya. Rifki juga ya, jelas ya. Dan teman-teman yang lain ya. Dan ini juga, ini saya cuma ambil contoh doang ya. Kekeliruan seperti ini juga cukup common ya, yang saya harap teman-teman nanti bisa untuk improve ya. Ya, silakan. Mic. Biar kedengeran ya. Ada yang udah nonton sih kelas recordingnya. Kalau misal pakai Jadi suaranya biar lebih kedengeran aja. Oke, sorry. kalau misal pakai teknik substitusi gimana, Pak? Gimana tuh maksudnya? Kayak misal kita udah dapet tuh dua bentuknya 1/9K+6 dan 1/10K. Kita substitusikan misal angka 1. Lalu kita bandingkan mana yang lebih besar. Iya, boleh. Itu sama boleh. sama aja. Bisa. Oh, baik. Nanti hasilnya juga konsisten kan ya? Bentar. Ini antara 1/10K sama 1/9. Iya benar ya? Kan dia, kalau masukin satu jadi apa sih? 1/15 sama? Itu 1/10 sama 1/15. Bentar, lebih gede siapa tuh berarti? 1/10 dong ya? Iya. Bentar, kayaknya apa salah ya kita yang masukin ini ya? Apa harus ya 8K ya? Atau mungkin 9K udah bener ya? Kan kalau kita masukin 1/15 sama 1/9 gedean siapa tuh? Gedean 1/9 ya? Iya. Oh, tapi kita harusnya bikinnya yang lebih kecil ya. Berarti kayaknya harusnya kita cari dia ini jangan, jangan 1/10 ya. Karena kalau 1/10 ternyata dia malah jadi lebih besar ya. Jadi berapa dong? Ya 1/20 malah akan jadi, kan 1/15 sama 1/20. Iya benar ya, 1/20 ya. Iya boleh aja ya, 1/20 gitu kan ya. Jelas ya? Karena 1/20 sama 1/15 nanti kan dia akan jadi lebih gede yang 1/15 jadinya ya. Ya, make sense. Ya, jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas. Ya. Atau mungkin 1/16 gitu ya kan? Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas ya? Oke ya. Dan kemudian ya tadi again ya, ini sangat penting ya untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Dan sedangkan kalau dari sisi practicality emang kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh comparison test tuh agak ribet ya. Karena harus cari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya challenge-nya justru di situ.
Ada cara yang lebih gampang nggak? Tentu ada ya, namanya limit comparison test nih teman-teman ya. Ini sesuai keterangannya, this is easier to apply ya kan? Kelihatan nggak sih? Jadi dia lebih mudah untuk diaplikasikan ya kan? Kenapa? Karena sebetulnya prinsipnya sama-sama perbandingan. Tapi kita nggak perlu mencari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Karena setelah kita buat comparison, kita cari limitnya ketika K mendekati tak hingga kayak gitu. Dan kemudian nanti sifat divergensinya atau konvergensinya bisa dilihat dari nilai rho-nya ya. Dan ketika rho-nya itu positif ya kan, maka artinya dia itu akan memiliki sifat yang sama gitu ya dengan deret pembandingnya gitu. Jelas ya sampai sini ya? Oke, jadi hopefully nanti kalau teman-teman emang ditanya untuk menguji suatu konvergensi tanpa diminta untuk caranya ya kan, tanpa dispesifikan caranya apa, ya teman-teman bisa pilih limit comparison aja karena lebih gampang kan. Tapi kalau emang soalnya dibilang apa namanya proof that that series is convergence using comparison test, berarti teman-teman harus pakai si comparison test ini yang mana teman-teman harus pastikan dia lebih besar atau lebih kecil ya. Jelas nggak nih teman-teman? Oke, good. Oke, berikutnya, oh ada lagi nih, ada Samkifah Muti Alicia. apa dibacanya? Alicia. Alicia, oke. Mana? Samkifah. Oke, di sini Samkifah mengerjakan deret yang ada bentuk faktorialnya ya. Dan kemudian Samkifah di sini untuk bentuk faktorial ini, Samkifah menggunakan metode ratio test ya. Uji perbandingan juga, tapi perbandingannya dengan deret berikutnya, suku berikutnya ya. Nah ini menarik karena saya ingat kayak kemarin bahasan kita nggak sampai sini sebenarnya ya. Tapi Samkifah memilih untuk kerjain soal ini, jadi luar biasa, boleh kita kasih plus lagi. Dan ini tekniknya udah benar. Tekniknya udah benar, dan saya juga lihat nggak cuma Samkifah sih yang kerjain ini, yang lain juga ada. Ya kan? Jadi bagus banget teman-teman mencoba untuk men-challenge diri di luar dari apa yang udah kita bahas di kuliah kemarin gitu ya kan. Dan kemudian ini tekniknya ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu deret yang ada bentuk faktorialnya ya, nah maka teman-teman bisa lakukan ratio test karena ini clue-nya ya. Si ratio test itu bisa kita gunakan ketika melibatkan bentuk faktorial ya atau bentuk K berpangkat. Oke? Gitu ya. Nah, ini nanti seperti ini ya. Nanti detailsnya nanti kalau mau belajar boleh tanya Mas Samkifah tuh ya. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ini juga kayaknya Samkifah juga ya. Ini juga ada lagi. Nah, ini juga satu lagi nih, ada root test. Nah, ini juga sama. Kemarin kita nggak sempat sampai ujung sini, tapi tetap dikerjain juga. Dan iya, keren ya. Dan ini bisa dikerjakan dengan bentuk ini ya, kalau kita punya bentuk akar ya, teman-teman ya. Jadi atau mungkin bentuk berpangkat ya. Jadi misalnya pangkatnya itu pangkat K ya, kayak gini nih persis ya. Nah, ini kita bisa gunakan root test seperti ini gitu. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi saya rasa dengan teman-teman sudah mengerjakan PR, berarti sudah selesai juga materi yang pertama kemarin ya, deret tak hingga dan juga uji konvergensinya. Ada kendala nggak selama kerjaan PR kemarin? Atau ada yang masih ngerasa masih nggak ngerti nggak dengan apa yang kita pelajarin di pekan lalu? Aman? Tim B aman? Tim Dang? Tim Dut aman? Aman ya? Oke. Agak manual ya nih kameramen ini. Oke. Baik. Oke. Baik, tapi sebelum itu sebentar, saya kayaknya ada iya, kenapa? Oke ya, oke. Gerah ya emang ya. Kayaknya dari kemarin emang rada gerah tuh dia. Iya lagi. Kayak gini aja deh. Mut-mutan. Oke, mudah-mudahan nulisnya lebih lancar hari ini sekarang. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini AC-nya udah berapa tuh nomornya? 16 sudah ya, baik. Oke. Kita akan lanjut teman-teman ke materi kita berikutnya, yaitu sebentar. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang deret Maclaurin dan juga deret Taylor. Di mana deret Maclaurin dan deret Taylor itu prinsipnya dia digunakan untuk melakukan aproksimasi atau pendekatan terhadap suatu fungsi.
Pernah belajar aproksimasi sebelumnya? Sebenarnya pernah teman-teman waktu di SMA ya. Pendekatan. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Nah, jadi contohnya kayak gini teman-teman. Ini bayangkan di sini kita punya suatu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu akan memiliki kurva berupa parabola. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan kalau kita zoom in segmen kecil di parabola ini, maka kita akan mendapatkan apa nih? Potongan garis yang mendekati garis lurus. Ya kan ya? Mendekati garis lurus ya kan? Ya, atau kalau misalnya kita taruh garis lurusnya ke sini ya dia akan menjadi garis singgung. Ya enggak? Ya. Di titik lainnya misalnya di sini ya kan ternyata kalau kita zoom in dia akan memiliki bentuk yang menyerupai garis lurus juga gitu ya. Dan kalau kita taruh di curve-nya itu dia akan menjadi garis singgung gitu ya kan. Ya. Nah, maka dengan demikian kita bisa bilang bahwa garis singgung pada suatu kurva itu merupakan pendekatan terhadap fungsi pada titik tersebut ya. Secara lokal gitu, kebayang nggak? Jadi dia bisa mendekati nih apa bentuk dari kurva pada titik tersebut. Oke, jelas nggak nih sampai sini? Ya. Dan teman-teman juga bisa ingat nih, waktu di kalkulus 1 kita udah pernah belajar tentang gimana cara nyari persamaan garis singgung ya kan? Masih ingat caranya gimana? Cara nyari persamaan garis singgung. Persamaan garis Gimana cara nyari persamaan garis singgung dari suatu fungsi? Boleh mic-nya dulu. Iya. Gimana? Kalau seingat saya nih Pak, Mm-mm. jadi kita harus nyari gradiennya dulu atau kemiringan ininya, Good. garisnya. Terus? Terus itu ada suatu rumus gitu, saya lupa rumusnya apa buat Oke. Ya, nentuin apa makasih ya. persamaan garisnya. Betul. Kita harus cari gradiennya dulu atau kemiringan dari si garis singgungnya. Nah, tapi katanya lupa nih caranya ya kan? Ada yang ingat mungkin dari tim satunya lagi? Tim B. Gimana cara cari gradien dari garis singgung? Gimana? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak diomelin. Gimana cara cari gradien dari garis singgung? Kalkulus 1 ini sebenarnya. Dia berkaitan dengan kalkulus juga ya. Ya kalkulus ya, namanya juga mata kuliah kalkulus ya. Kalkulus kan intinya cuma 2 ya teman-teman. Apa kalkulus? Apa? Yang kemarin dipelajarin di kuliah kemarin belajar apa sih? Kalkulus 1. limit terus Integral sama turunan ya kan? Nah tuh dari 1 dari 3 itu tuh jawaban untuk pertanyaan saya tadi. Gimana cara mencari gradien garis singgung? Dengan turunan. Iya. Jelas ya? Dengan turunan. Kenapa emang kok turunan bisa mencari gradien garis singgung? Karena memang sebetulnya secara prinsip turunan itu adalah gradien dari garis singgung terhadap suatu kurva, ya kan? Makanya disebutnya dy dx ya kan? Karena dy dx itu asalnya tuh dari delta y per delta x. Delta y itu y2 min y1 per x2 min x1. Rumus apaan tuh? Gradien. Iya, ya kan? Jadi gradien itu kan, ya mungkin kalau misalnya kita recall lagi ya prinsip dari gradien. Kalau kita mau cari gradien dari suatu garis yang menghubungkan dua titik ya, kita bisa pakai y2 min y1 per x2 min x1 ya kan. Itu kalau misalnya kita mau cari misalnya di sini ada kurva gitu ya. Terus habis itu ini titiknya, titik 1, ini titik 2 gitu ya kan. Nah, maka nanti teman-teman bisa lihat ini akan menjadi suatu garis penghubung kedua titik tersebut ya kan. Ya mana ini tentu nggak mirip dengan garis singgung ya. Ini namanya garis potong ya, chord line, oke? Nah, sekarang gimana caranya supaya dia bisa jadi garis singgung? Garis singgung emang kayak gimana sih? Garis singgung kan modelnya mungkin kayak gini ya, kalau kita bikin garis singgung di titik 1. Ya ini kayak warna hijau ini, ya kan? Nah, gimana cara bikin garis singgung? Teman-teman bisa menggunakan dua titik juga, tapi pastikan kedua titik tersebut berdekatan. Ya, jadi titik keduanya itu ditarik ke sangat dekat, sehingga delta y-nya itu kecil, delta x-nya juga kecil. Sebenarnya lebih teknis lagi nanti dia menggunakan limit ya, tapi saya pengen menyederhanakan aja ya kan, dimana kalau secara
casual, kita bisa cari gradien dengan delta Y, delta X ya kan. Maka gradien dari garis singgung itu bisa kita cari dengan dy per dx istilahnya ya kan. Karena dy dx itu dia itu merepresentasikan, bentar ini kenapa ya? Oke. Maaf nih banyak gangguan teknis ini. Oke, jadi apa namanya gradien garis singgung itu dia merepresentasikan apa namanya bisa kita cari dengan selisih antara y dan x yang sangat kecil gitu ya kan. Oke. Dan kemudian ya udah artinya ini bisa kita cari dengan menggunakan gradien. Gradien apa? Turunan ya kan. Oke. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Ya. Tapi tentunya juga turunan bukan sembarang turunan ya, karena maksudnya ketika teman-teman melakukan suatu turunan terhadap suatu fungsi, maka yang akan teman-teman dapatkan adalah gradient function atau fungsi gradien. Apa artinya fungsi gradien? Fungsi gradien artinya ya dia baru bisa dinyatakan sebagai gradien kalau kita udah masukin nilai x-nya gitu. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Oke. Nah, ini sekarang mungkin sebentar teman-teman. Oke. 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 Iya. Jadi di sini kita punya suatu fungsi ya teman-teman. Tadi ini adalah parabola yang katanya ini fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat plus 1 ya kan. Berarti kalau misalnya si parabolanya ini memiliki fungsi y sama dengan x kuadrat plus 1 ya kan. Nah berarti kan kita bisa cari, pertama cari turunannya dulu ya. Turunannya adalah dy per dx tentunya ya kan, yang kita bisa hitung dengan 2x ditambah dengan, udah ya 2x aja jadinya ya. Gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Nah, apakah ini udah menggambarkan gradiennya? Belum ya. Kenapa? Antara min 1 sampai 1. Kayak enggak ada aturan gitu. Gradien 100 boleh-boleh aja. Bisa. Kalau gradien 100 artinya miring banget gitu ya. Gradien itu kan artinya kemiringan ya teman-teman ya. Jadi kalau gradien 1 itu artinya delta y-nya 1, delta x-nya 1. Jadi kayak dia 45 derajat gitu. Kalau gradiennya 2, berarti delta y-nya 2, delta x-nya 1. Jadi ya miringnya rada. Ya kayak bayangin tangga yang curam aja gitu. Kalau gradiennya 100 ya berarti makin curam lagi. Minimal kalau datar gradiennya berapa? 0, karena delta y-nya 0 gitu ya kan. Delta x-nya bisa berapa aja gitu. Jelas nggak nih? Ya, jadi artinya nggak ada batasan untuk nilai gradien sebetulnya ya. Lalu gimana ini tadi kenapa bukan gradien? Karena tadi yakin ini dia masih dalam ekspresi x ya kan. Artinya gradiennya masih tergantung pada kita ngomongin titik di mana nih ya kan. Ya. Nah misalnya kita mau cari gradien di titik ini nih yang saya tandain warna apa nih, ada tanda panahnya, kelihatan ya tanda panah. Ini x-nya berapa tuh? 1 ya kan. Nah di x sama dengan 1 berarti kita bisa cari nih gradiennya ya kan. Berarti gimana caranya? Ya udah tinggal masukin ya. Di x sama dengan 1, m-nya adalah 2 dikali 1, jadinya 2. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Kalau di x sama dengan 0, berapa gradiennya? X sama dengan 0, gradiennya 0. Benar nggak tuh gradiennya 0? Soalnya apa? Ini ya, ini kan di 0 begini ya, dia datar nih ya kan. Dan datar tadi kita udah bahas ya, datar itu gradiennya berarti 0. Gitu ya kan. Dan sebelah kiri gradiennya negatif ya, artinya dia bakal turun kayak gitu. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Oke, nah itu tadi untuk prinsip dari gradien ya kan. Nah sedangkan untuk garis singgungnya gimana nih cara nyari garis singgungnya? Pakai apa? Apa persamaannya untuk mencari persamaan garis, persamaan suatu garis? Y1. Oke, kayak depannya kebalik tuh. Oke. Jadi betul persamaannya y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1 gitu ya kan. Oke. Ya. Nah,
M-nya tadi kita barusan ada punya nih ya kan. Jadi misalnya nih kita mau cari gradien di apa? Garis singgung di X sama dengan 1 ya kan. Berarti tadi M-nya udah punya 2 ya kan. Nah, sekarang X1 Y1-nya gimana teman-teman? Dikurangin. Apa? Dikurangin. Dikurangin, gimana maksudnya dikurangin? X1-nya berapa, Y1 berapa? X1 Y1-nya maksudnya apa nih? Kan kalau M gradien ya, kalau X1 Y1 itu artinya apa sih? Titik singgungnya, betul ya. Jadi si X1 Y1 ini itu adalah koordinat dari titik singgung ya kan? Y1 ini adalah koordinat dari titik singgung. Oke? Ya kan? Nah, sedangkan M-nya ini adalah gradien ya kan tadi ya? Gradien. Nah, maka untuk garis singgung di X sama dengan 1, titik singgungnya berarti berapa tuh? Berapa? 1 sama 2. Dari mana tuh taunya 1 sama 2? Nah, itu dia ya. Mungkin kalau dari grafik sih kelihatan ya ini 2 ya. Tapi secara apa namanya teknis kita bisa mendapatkan koordinat Y di X sama dengan 1 dengan masukin nih X-nya dengan 1 ya kan. Jadinya berapa tuh? 1 tambah X kuadrat plus 1 sama dengan 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi si tadi ya X1-nya itu sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 1 kuadrat tambah 1 gitu ya kan. Sama dengan 2 ya kan. Sedangkan gradiennya tadi kita udah punya ya. Gradiennya itu di X sama dengan 1 itu gradiennya adalah 2. Sehingga gradien garis singgung persamaan dari garis singgungnya adalah Y minus 2 sama dengan 2 kali X minus. Yuk lanjut, jadi berapa? Kurang 2. 2x kurang 2. Terus? Sama dengan 2x. Min 2 plus 2. Berapa tuh min 2 plus 2? Habis ya? Ya udah, jadi tinggal si Y sama dengan 2x doang. Anyway, ini kebetulan aja teman-teman ya, dia sama dengan si fungsi turunannya ya. Tapi turunan fungsinya ini dia nggak menggambarkan garis singgung secara langsung ya. Again, turunan fungsi hanya menggambarkan gradien pada titik tertentu ya, pada nilai X tertentu gitu ya. Sedangkan untuk mencari garis singgung kita harus menggunakan ya proses seperti ini. Jelas sampai sini? Ada yang ingin tanya? Pak, Ya. kalau misal pakai titik yang lain gimana, Pak? Boleh, Hasilnya bakal sama. beda. Oh, beda. Karena kan garisnya beda. Ya kan? Si Y sama dengan 2X itu adalah garis yang ini nih. Ya, yang saya highlight pakai kursor nih ya. Di 1, 2. Oke. Kalau di titik lain, misalnya berapa? Kasih titik, mau berapa? 5. Boleh, ada nggak di gambar ini? Mungkin ada di gambar ini aja deh, biar gampang bayanginnya. 3, ya berarti harusnya yang ini ya. Oke, coba cari kalau di X sama kalau misalnya X1-nya sama dengan 3, berarti ya satunya sama dengan 3 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 2 tambah 1, berapa tuh? 10. 10, berarti terus kalau gradiennya berapa? Gimana tadi cara cari gradien di X sama dengan 3? 10 bagi 3. 10 bagi 3, bukan dari 10 bagi 3. Ini nih pakai gradient functionnya ini guys, dy dx-nya ya kan? Iya. Ya nggak teman-teman? Ya, jadi kita masukin 2 kali 3, jadinya berapa? Kenapa ada apa? Kenapa? Oh iya, dari tadi udah jawab ya. Iya, maaf ya. Nggak pakai mixing, nggak kedengeran. Gitu. Nggak ada yang. Oke, 6 ya teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Nah, yaudah, berarti sekarang persamaannya jadi apa nih? Y minus Oh, ini nggak kelihatan ya? Ya ampun. Ada orang narsis sih di situ ya. Sama dengan? Iya. X. Min 3. Oke, jadinya? 6x kurang 8. Kurang 18. Terus?
Oke, ini dia ya. Oke, jadi ini dia persamaan garisnya ya. Dan dari persamaan garis ini kita bisa lihat secara gradien kelihatan ya, memang dia memiliki gradien yang lebih tinggi ya kan. Makanya dia garisnya kalau dilihat nih lebih curam ya kan. Iya. Jelas nggak nih sampai sini? Mungkin biar lebih clear juga, mana ya tadi saya kayaknya bisa tampilin di grafik di sini. Ya nggak muncul ya ini OBS. Bentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya saya harus restart sesuatu deh. Tunggu ya teman-teman. Ini stop sharing. Ngantuk. Oke. Aku udah punya soulmate baru. Apa juga ya? Tumben. Iya, Ya lu net banget ini di gambar-gambar. tapi ini belum aku pindahin ke ini. Enggak, catatan aku pas deh, Mbak. Liburan. Iya, kemarin pas itu awal aku udah mulai nyatet sih emang nggak ada. Ini sampai aku udah ada Ini emang aku suka nyatet aslinya. Aku orang dari sekolah iya. Tapi kamu tidak akan expect aku bagaimana. nah, terbingung nih ntar kalau dia baca lagi. Ini yang mana?